Salam saudara-saudara yang setia dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di Bijaksana Channel. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya yang melimpah untuk menuntun dan menopang hidup kita. Baiklah, kita akan memulai renungan ini dalam doa dan ucapan syukur. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa atas langit dan bumi serta isinya, kami memuji kebesaran-Mu dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam tadi, Engkau telah menjagai dan melindungi kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan nafas hidup dan kesehatan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kami membutuhkan makanan rohani bagi roh dan jiwa kami, sama seperti tubuh kami membutuhkan makanan jasmani. Jadi saat ini kami datang kepadamu untuk mendapatkan makanan dari firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami ya Bapa, supaya kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Dan kami akan menyimpannya dalam hati kami serta melakukannya dengan taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, ayat Alkitab untuk renungan pagi ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Setiap orang tanpa terkecuali, orang percaya dan orang tidak percaya, memiliki mekanisme benar dan salah di dalam hatinya. Ketika ia melakukan hal yang salah, hatinya segera menuduhnya. Misalnya, ketika seseorang merasa lapar dan kemudian mencuri makanan, hatinya segera menuduhnya sebagai seorang pencuri, orang berdosa, sampah masyarakat, dan lain sebagainya. Yeremia 17 ayat 9 berkata, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya?" Hati hanya melihat sesuatu benar dan salah, serta menuduh terus-menerus. Hal ini bisa menimbulkan rasa bersalah, rendah hati, depresi, kesedihan, dan masih banyak emosi negatif lainnya. Namun demikian, dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 19-20 yang kita baca di awal renungan, bahwa Allah lebih besar dari hati kita dan mengetahui segala sesuatu. Tuduhan hati kita bukanlah merupakan sesuatu yang final, karena Tuhan mengetahui bahwa sebetulnya kita tidak ingin melakukan hal tersebut dan bahwa sebetulnya kita ingin bebas dari hal tersebut. Simon Petrus merupakan contoh yang tepat untuk memperjelas hal ini. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, ia pasti memiliki hati yang menuduhnya sebagai seorang pengkhianat, seorang yang tidak setia, seorang yang bermuka dua, seorang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, dan lain sebagainya. Setiap kali mendengar ayam berkokok, ia pasti teringat akan pengkhianatannya dan hatinya terus-menerus menuduhnya. Itulah sebabnya ia menyerah dan kembali kepada kehidupan lamanya. Mari kita baca dalam Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu,
tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika seseorang memutuskan untuk menyerah dan kembali kepada kehidupan lamanya, biasanya ia membawa beberapa orang untuk kembali bersamanya. Jadi, ini adalah hal penting yang harus kita ingat, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus terus maju dan jangan berbalik kembali kepada kehidupan lama kita, karena kita bisa menyebabkan beberapa orang untuk ikut kembali bersama kita. Mari kita lanjutkan bacaan kita dalam Yohanes 21 ayat 4-7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Mereka sudah semalaman berusaha mendapatkan ikan, tetapi sia-sia. Namun, ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan kembali jalan mereka, maka mereka memperoleh ikan yang berlimpah. Saudara yang terkasih, hanya Tuhan Yesus yang selalu menyemangati kita untuk melakukan kembali dengan cara Tuhan di tempat di mana kita telah gagal. Dan apabila kita menuruti perintahnya, maka kita akan memperoleh berkat yang melimpah. Tuhan mengasihi kita bahkan di saat kita masih sebagai orang yang berdosa, dan kasih-Nya kepada kita tidak berkurang meskipun kita masih banyak melakukan perbuatan berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Kembali kepada kisah Petrus. Ketika akhirnya Tuhan Yesus menanyakan kepadanya, apakah ia mengasihi Tuhan? Maka 3 kali Petrus menjawab bahwa ia mengasihi Tuhan. Namun, dalam jawaban yang ketiga, ada kesedihan dalam hati Petrus. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus bersedih karena hatinya menuduhnya. Tuhan Yesus telah 3 kali menanyakan pertanyaan yang sama. Apakah Tuhan Yesus tidak mempercayai jawabannya? Tuhan Yesus pasti sedang menghakiminya karena ia telah menyangkal Tuhan 3 kali. Pasti tidak ada pengampunan bagi seorang pengkhianat. Berbagai tuduhan ada dalam hati Petrus. Namun ketika ia akhirnya menyadari kasih karunia Tuhan yang besar, ia berkata bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan tahu bahwa sesungguhnya Petrus mengasihi Tuhan, dan ia tidak bermaksud menyangkal Tuhan. Dan itulah sikap yang Tuhan inginkan dari kita semua.
Tuhan tidak ingin kita hidup dalam rasa tertuduh yang terus-menerus, karena hal itu akan melumpuhkan kita dan membuat kita tidak mampu melakukan hal-hal yang besar yang direncanakan Tuhan bagi masa depan kita. Tuhan ingin kita tahu bahwa di dalam Tuhan tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, segera datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan hal itu, dan percayalah bahwa Tuhan pasti selalu mengampuni dosa-dosa kita. Janganlah membiarkan hati kita menuduh dan melumpuhkan kita. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Roma 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudara yang terkasih, demikianlah renungan pagi ini. Kiranya renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita masuk dalam doa penutup renungan ini. Bapa, sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih dan pengampunan seperti Engkau. Kami akan selalu mengingat untuk datang kepadamu ketika hati kami menuduh kami atas perbuatan-perbuatan berdosa yang kami lakukan. Kami percaya Engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal kami dan mengerti bahwa kami tidak bermaksud melakukan perbuatan berdosa dengan sengaja. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Setelah ini, kami akan mulai melaksanakan rencana kegiatan kami untuk hari ini. Kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari. Dan kiranya perlindungan-Mu meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat dan wabah penyakit apapun. Terima kasih Bapa. Pagi ini kembali kami bawa bangsa Indonesia dalam doa kami. Kami mohonkan berkat-berkat bagi bangsa kami. Kami mohon kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.